Kak. Oh iya. Yaudah, gimana kalau kita buat video pembelajaran aja, biar semuanya pada pintar, gak kayak Caca. Yaudah kalau gitu, welcome to Mia 3 Channel. Kita dari kelompok 6 kelas 10 Mia 3 SMA Negeri 4 Kota Bogor. SMA 4 Pasir Jaya. Yaudah, kita bakal ngejelasin tentang kerajaan Goa Talo. Sebelum itu, kita bakal perkenalin diri kita masing-masing. Ya, nama saya Wiranti Widiani. Nama aku Iman Rizati Aksya. Nama aku Elsa Amalia. Nama aku Anita Miranti. Dan nama aku Siva Aiko. Yaudah, ayo kita mulai yuk. Yuk. Hai, apa kabar semuanya? Di sini saya bakal ngejelasin awal mula terbentuknya kerajaan Goa dan Talo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula kerajaan Goa dan Talo. Terdapat beberapa bagian poin-poinnya, yaitu letak kerajaan Goa dan Talo, dan juga pembagian kekuasaannya, dan juga tahun berdirinya. Kalian pada tahu nggak sih kalau Makassar itu terletak di provinsi apa? Yap, benar banget. Makassar itu terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini secara geografis memiliki posisi yang sangat penting loh. Karena Sulawesi Selatan ini merupakan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Konon katanya, di Makassar itu terdapat sebuah kerajaan yang sangat terkenal. Kerajaan apa coba tebak? Yap, benar banget. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo ini merupakan kerajaan kembar dan dimiliki oleh 2 orang bersaudara. Kerajaan Goa dan Talo ini diperkirakan berdiri pada sekitar abad 14. Tidak ada catatan sejarah yang menyatakan tahun berdirinya. Namun ada beberapa catatan sejarah yang hanya memperkirakan tahun berdirinya. Pada sekitar abad ke-16, yaitu pada masa pemerintahan Raja Goa IV, Tona Tangkalopi, ia membagi kerajaan menjadi 2 bagian wilayah. Ia membagi kawasan kerajaan Goa menjadi 2 bagian wilayah karena kedua putranya, yaitu Batara Goa dan Karaeng Loyarisero, sama-sama ingin berkuasa. Setelah ayahnya meninggal dunia, Batara Goa melanjutkan kekuasaan ayahnya, yaitu dengan menjadi Raja Goa ke-7. Sedangkan adiknya membangun kerajaan sendiri bernama Kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, kerajaan Goa dan kerajaan Talo ini tidak pernah akur. Selalu saja terjadi perpecahan dan peperangan antara dua kerajaan tersebut. Hingga akhirnya, pada masa pemerintahan Raja Goa X, kerajaan Talo mengalami kekalahan. Hingga mereka akhirnya membuat perjanjian yang biasa dikenal dengan 2 orang raja, 1 orang naga. Era baru pun dimulai. Nah, akibat aliansi politik yang terjadi, kerajaan Goa memiliki sistem wewenang ganda. Para sultan berasal dari kerajaan Goa, sedangkan para perdana menteri berasal dari garis keturunan kerajaan Talo. Hai, apa kabar? Balik dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pembukaan Islam pada kerajaan Goa dan Talo. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pembukaan Islam dengan poin-poin penting. Awal masuknya Islam di kerajaan Goa dan Talo, masuknya Islam para raja-raja Goa dan Talo, dan penyebaran Islam di daerah Sulawesi Selatan. Awalnya, kerajaan Goa dan Talo memperluas wilayahnya yang terdiri dari pedagang madu. Mereka berasal dari Pahang, Patani, Johor, Saka, Minangkabau, dan juga Jawa. Pada masa pemerintahan Raja Goa X, yaitu Raja Tony Malanga, terdapat pemukiman Islam di daerah Makassar. Kemudian pada masa raja berikutnya, yaitu Raja Tony Jalo yang berkuasa sekitar tahun 1565 sampai 1590 Masehi, terdapat pemukiman Islam di daerah Manggala Kenan. Meskipun telah ada pemukiman Islam dan masjid di sana, namun Islam baru benar-benar tampak ketika kerajaan Goa dan Talo memasuki Islam. Menurut para sewang, pemukim Melayu di sana berinisiatif untuk mengundang para ulama yang berasal dari Kota Tengah atau Minangkabau. Mereka bertujuan untuk mengislamkan kerajaan Goa dan Talo. Para mubalik yang datang ke Makassar disebut dengan Dato Talus atau tiga Dato. Ketiganya bersaudara. Mereka berasal dari Sumatera Barat kepada di Minangkabau.
adalah Dato Ali Bandang atau Hafid Tunggal, Dato Ali Patimang atau Hafid Suyo, dan Dato Ali Tiror atau Hafid Bungsu. Para ulama tidak serta-merta begitu saja datang ke Makassar. Mereka terlebih dahulu mempelajari kebudayaan Bugis dan Makassar di Johor dan juga Riau. Karena disitulah mereka menemukan banyak etnis Bugis dan Makassar tinggal. Kemudian baru ketika datang ke Makassar, mereka menemui para pedagang Melayu. Dari situlah mereka mendapatkan informasi bahwa raja yang paling dihormati adalah Dato Palu. Kemudian raja yang paling berkuasa dan kuat adalah Raja Goa dan Talo. Pada awalnya mereka berhasil mengalahkan Raja Lubu atau Dato Lapatiware Daeng Parabu dengan gelar Sultan Muhammad. Beliau mengucapkan syahadat pada tanggal 15 sampai 16 Ramadan 1013 Hijriah atau sekitar tanggal 4 sampai 5 Februari 1607 Masehi. Kemudian barulah para raja Goa dan Talo masuk Islam. Karaeng Matawaya yang berasal dari Talo yang bernama I Malingkang Daeng Maniori mengucapkan syahadat pada Jumat sore sekitar tanggal 22 September 1605 Masehi. Kemudian disusul dengan Karaeng I Mangarani Daeng Manrabia yang mengucapkan syahadat pada hari Jumat tanggal 9 November 1907 Masehi. Dengan tersebarnya Islam tersebut, maka jika Aceh merupakan serambi Mekahnya Indonesia, Gua Talo adalah serambi Madinahnya. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bakal ngejelasin tentang kehidupan kerajaan Gua Talo. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan kerajaan Gua dan Talo. Poin-poinnya yaitu kehidupan sosial dan budayanya. Yang kedua, kehidupan ekonominya, dan yang ketiga, kehidupan politik. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Goa dan Talo. Nah, kerajaan Goa dan Talo terkenal sebagai kerajaan maritim. Oleh karena itu, mata pencaharian rakyatnya itu adalah sebagai nelayan dan juga pedagang. Namun, mereka boleh melakukan kebebasan untuk bermata pencaharian sendiri. Namun, mereka terikat oleh suatu norma yang mereka anggap sakral, yang mereka sebut dengan pangadama. Selain itu, masyarakat Goa dan Talo juga memiliki beberapa lapisan sosial. Ya, lapisan yang pertama itu adalah lapisan anak kari atau karaeng, yaitu lapisan untuk seorang bangsawan atau juga raja-raja. Dan yang kedua itu adalah lapisan Tomaradeka. Lapisan ini adalah lapisan untuk rakyat. Dan yang terakhir adalah lapisan untuk hamba sahaya yang disebut dengan Atak. Kehidupan ekonomi kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo atau Kerajaan Makassar itu dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan maritim memiliki keadaan perdagangan yang sangat bagus. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak geografisnya. Yang kedua, yaitu memiliki pelabuhan yang sangat baik. Dan yang ketiga, jatuhnya Portugis ke Selat Malaka pada tahun 1511. Nah, sistem pelayaran dan perdagangan kerajaan Goa dan Talo ini sangat bagus karena ia menerapkan niaga hukum yaitu Ade Aloping, Loping, Bicarana, Pabalue. Nah, karena memiliki sistem niaga hukum tersebut, akhirnya pelayaran dan perdagangan kerajaan Goa dan Talo ini sangat bagus dan sangat lancar. Nah, selain pelayaran dan perdagangan, kerajaan Goa dan Talo juga menerapkan sistem pertanian. Nah, sistem pertanian ini didapat dari daerah-daerah subur yang berhasil dikuasai oleh kerajaan Goa dan Talo di daerah timur Sulawesi Selatan. Kehidupan politik pada masa kerajaan Goa dan Talo. Nah, pada kerajaan Goa dan Talo ini, sistem politiknya itu yang raja yang paling terkenal itu adalah Sultan Hasanuddin. Dia terkenal karena dia berhasil menguasai daerah-daerah subur dan juga daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan kerajaan Goa dan Talo. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai raja yang tidak menerima dominisasi asing. Karena itu, dia menolak kehadiran dan monopoli yang dipaksa oleh VOC. Hai, apa kabar saya? Di sini akan menjelaskan tentang kemunduran kerajaan Goa Talo di Makassar. Hai, saya di sini akan menjelaskan tentang
kemunduran Kerajaan Gua Talo. Keruntuhan Kerajaan Gua Talo di Makassar. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksa oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Dengan kondisi tersebut, maka timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut terjadi di daerah Maluku. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan daerahnya sendiri yang dialami Goa menimbulkan banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Raja Bone yaitu Alupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Alupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667. Hai, apa kabar? Saya di sini akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan dari Goa Talo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Goa Talo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam ini adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa Talo yang ke-9. Karena benteng tersebut terbuat dari tanah liat, maka Raja Goa Talo yang ke-14 membongkar bangunan tersebut dengan bahan batu padas. Nah, apakah kalian tahu orang Makassar menyebut benteng Fort Rotterdam itu sebagai benteng apa? Nah, orang Makassar menyebut benteng Fort Rotterdam ini adalah sebagai benteng Panyua atau Penyu. Karena jika dilihat dari atas, benteng tersebut berbentuk seperti penyu. Nah, bentuk ini memiliki filosofi, yaitu kerajaan Goa Talo memiliki kejayaan di daratan maupun di lautan. Selain itu, benteng tersebut memiliki fungsi sebagai tempat pertahanan kerajaan dari serangan laut. Nah, yang harus kalian tahu juga, benteng Fort Rotterdam itu tadinya memiliki nama Benteng Ujung Pandang. Nah, kenapa bisa berubah menjadi nama Benteng Rotterdam? Hal tersebut disebabkan karena untuk menang tempat kelahiran dari Cornelis Spilman yang lahir di Rotterdam, Belanda. Yang kedua adalah batu Palantikang. Batu Palantikang adalah batu andesit yang diapit oleh batu kapur. Batu tersebut dipercayai memiliki tuah karena dipercaya berasal dari kayangan. Nah, yang ketiga yaitu Masjid Katangka. Masjid Katangka atau Al-Hilal dibangun pada tahun 1603. Secara administratif, letak masjid tersebut terletak di Katangka, Goa, tak jauh dari kompleks pemakaman Sultan Hasanuddin. Masjid tersebut dinamakan Masjid Katangka karena bahan pembuat Masjid Katangka adalah kayu katangka. Kompleks makam Katangka yaitu kompleks pemakaman keluarga atau keturunan kerajaan, termaksud makam Sultan Hasanuddin. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya makam Sheikh Yusuf. Sheikh Yusuf adalah ulama besar di zaman kolonial Belanda. Pengaruhnya sangat besar bagi masyarakat Goa Talo melawan penjajah. Hal tersebut menyebabkan beliau diasingkan ke Sri Lanka, lalu ke Cape Town, dan yang terakhir ke Afrika Selatan. Lalu beberapa tahun kemudian
jenazah beliau dikembalikan ke Makassar dan dimakamkan di situ. Hai, apa kabar Reba? Di sini saya akan menjelaskan tentang raja-raja dari kerajaan Goa dan Talo. Di sini saya akan menjelaskan tentang raja-raja dari Raja Goa, Raja Talo, dan raja-raja terkenal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari kerajaan Raja Goa. Yang satu adalah I Mangari Daeng Mandradia Alauddin I Tuminangga Ri Gaukana dari tahun 1593 sampai 1629. Yang terakhir ada I Kumala Andi Ijo Sultan Kumala Ijo Batara Goa Ri Daeng Sila Karaeng Lembang Parang dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, itu dari kerajaan Goa. Sekarang dari kerajaan Talo. Yang pertama ada Karaeng Lo Risero Tuniawanga Risera, bertengahan sampai dengan akhir abad ke-15. Yang terakhir adalah Imakasumang Daeng Matali Karaeng Lempangang Sultan Syafiuddin, berkuasa dari tahun 1739 sampai 1760. Sekarang saya mau ngejelasin yang raja-raja terkenalnya. Raja terkenalnya itu ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin itu adalah raja pertama yang memeluk agama Islam. Dia memerintah dari tahun 1591 sampai 1638. Nah, ada raja yang kedua itu adalah Raja Sultan Hasanuddin. Dia merupakan raja ke-16. Setelah memeluk Islam, ia mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana. Dikenal Sultan Hasanuddin saja karena keberaniannya juga. Dia mendapat julukan The Hansjes van het Dosten oleh Belanda, yang artinya itu ayam jantan dari timur. Hai guys. Makasih ya nonton video kita. Kita udah syuting dari pagi sampai ke malam hari lagi. Semoga videonya bermanfaat ya bagi kalian semua. Maaf kalau banyak ada kesalahan, apalagi Caca nih banyak banget kesalahannya ya. Terus jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, komen buat kritik sama sarannya, sama jangan lupa Subscribe channel Tia3. Sama oh iya jangan lupa follow IG kita, follow ya. Jangan lupa ya misalnya Sampai dapat. Jangan lupa di follow ya. Oke. Makasih guys. Iya, dadah. Dadah. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms. Raja Boneh yaitu Arupalaka yang berhasil dijajah oleh Makassar. Pastikan beliau ke Sri Lanka, lalu ke Canton, dan yang terakhir jatuh. Yang keempat, Anjing Manusia Kata Non Karaeng Kata Sultan Hasanuddin 2011 sampai 2014. Yang terakhir, Impala Adi Yo Sultan Kumala Ijo Basa Goa Daeng Sila Karaeng Lembang Parang dari tahun 2014 sampai siang. Running, I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side.